Saudaraku sekalian yang kekasih, Allah sebagai Bapa benar-benar menginginkan kita memiliki keberadaan seperti Dia. Allah tidak menahan berkat-Nya dalam hal ini. Ia benar-benar ingin kita berkodrat seperti Dia, berkodrat ilahi. Benar-benar saudaraku sekalian, Bapa ingin kita mengambil bagian di dalam kekudusannya. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 9 sampai ayat 11. Benar-benar Bapa ingin kita berkodrat ilahi. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Jadi jangan meragukan kebaikan Bapa, kehendak Bapa, usaha Bapa untuk mengubah kita. Masalahnya pada kita sering kurang atau tidak memiliki kerinduan yang kuat untuk berkodrat ilahi. Kita merasa bahwa itu hal yang tidak dapat dicapai atau menganggap itu bukan hal yang penting. Mari kita mengubah cara berpikir yang salah itu. Jangan hidup di dalam kesesatan dari dunia. Jangan sesat saudaraku. Ayo kita berpikir dengan benar bahwa Bapa di surga sangat menginginkan kita berkeberadaan seperti dirinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dilahirkan oleh Allah. Dan ini melalui proses. Dan Bapa mau menggarap kita, saudaraku, seperti seperti janin atau seorang bakal bayi, bakal manusia di dalam kandungan yang dirawat sampai lahir menjadi anak manusia dan bertumbuh dewasa sempurna. Kita harus benar-benar memberi diri untuk itu. Yakin Allah Bapa mengendaki kita berkodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusannya. Yakin bahwa hal itu suatu keniscayaan, artinya kita bisa benar-benar mencapainya, saudaraku. Untuk itu kita memberi diri, diubahkan Tuhan. Dan untuk itu kita harus terus tetap dalam persekutuan dengan Allah. Kita selalu minta petunjuk dan bimbingan Bapa bagaimana bisa mengalami kelahiran baru. Bagaimana benar-benar bisa menjadi manusia baru. Bukan hanya merasa saja, merasa-rasa sudah menjadi manusia baru, lalu mengaku telah mengalami kelahiran baru. Benar-benar berproses, saudaraku. Dari firman yang kita dengar, dari pengalaman hidup di mana Allah mendewasakan kita melalui segala kejadian. Berproses terus, ya saudaraku, sampai kita dapat mengalami dan kita benar-benar merasakan bagaimana menjadi manusia baru di dalam Tuhan yang terus-menerus dibaharui. Saudara, seringkali orang Kristen, ya kebanyakan orang Kristen maksud saya,
berperkara dengan Tuhan bukan untuk masalah prinsip ini. Masalah prinsip adalah menjadi manusia baru di dalam Tuhan yang berkodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kesucian Allah. Aduh, sering kita sibuk dengan banyak urusan-urusan fana. Saya mengerti kita semua punya persoalan. Tidak salah kita berdoa dan memperkarakan masalah-masalah fana kita ini dengan Allah Bapa kita. Memang demikian, Bapa juga menghendaki agar kita membawa seluruh permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi mestinya yang menjadi utama dalam hidup ini adalah diri kita. Bagaimana menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Bagaimana berkodrat ilahi dan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Disitulah kita benar-benar menjadi manusia baru yang mengalami kelahiran baru. Jadi kelahiran baru bukan sesuatu yang sederhana. Jangan dinaifkan, saudaraku ya. Dipermiskin, didangkalkan ya. Dengan pengertian yang sempit, yang salah, bahkan meleset. Jangan berpikir kalau sudah menjadi orang yang rajin ke gereja berarti lahir baru. Jangan berpikir kalau sudah menjadi seorang yang bermoral baik berarti sudah mengalami kelahiran baru. Agama-agama di dunia juga mengajarkan hal tersebut. Lalu apa bedanya dengan kelahiran baru menjadi manusia baru di dalam Tuhan? Menjadi manusia baru berarti berkodrat baru, berkodrat ilahi. Aduh saudara, itu indah sekali, saudara, luar biasa. Sampai kita tidak bisa berbuat salah. Ini penting. Jadi kalau kita masih meleset, aduh ada saja saudara kesalahan yang kita lakukan dengan perkataan, dengan tulisan di media sosial. Aduh, kita belum bersih menjadi manusia baru. Masih saja ada kemelesetan. Kita belum menjadi manusia baru yang ideal seperti yang Allah kehendaki. Karenanya saudaraku sekalian, firman Tuhan benar-benar harus kita perhatikan. Di dalam Efesus pasal 4, firman Tuhan mengatakan begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Jadi kita yang berjuang untuk bisa mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapa memberi kita potensi untuk menjadi manusia baru. Dan kita harus berjuang untuk menjadi manusia baru. Yang dibahasakan di dalam ayat 24 dari Efesus 4 ini. Dan mengenakan manusia baru. Kita yang harus mengenakan. Bukan dikenakan oleh Tuhan. Kita yang mengenakan, artinya kita berjuang untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ini harus menjadi doa kita, permohonan kita. Ya, mohon belas kasihan dari Bapa Yahweh Elohim kita. Minta belas kasihan dari Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus untuk pembaharuan hidup seperti ini yang terus-menerus berlangsung di dalam hidup kita. Sebelum kita menutup mata, saudara, kita sudah diubahkan. Benar-benar menjadi manusia baru yang berkodrat ilahi. Dan itulah yang melayakkan kita masuk ke dalam rumah Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Layak menjadi umatnya. Layak Allah yang maha kudus, maha mulia,
hanya bisa berjalan dengan orang-orang yang berkodrat ilahi, yaitu orang-orang yang hidupnya benar-benar bersih secara natural tanpa dipaksa, yang benar-benar bisa hidup tak bercacat, tak bercelah di hadapan Bapa, bukan karena terpaksa, tapi sudah menjadi irama hidup, menjadi kodrat hidup. Saudaraku, dan inilah yang menjadi kerinduan kita. Harus kita berambisi kuat untuk ini, ya. Jangan sampai kerinduan kita menjadi kendor karena interest, ketertarikan kita kepada objek lain. Melalui Truth ID, melalui doa pagi, melalui pemberitaan suara kebenaran, kiranya kita diubahkan Tuhan, saudara dan saya, terus berjuang menjadi manusia baru yang berkodrat ilahi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang masih Bapa berikan kepada kami untuk berubah. Betapa rusaknya kami adalah pemberontak dan pengkhianat bagimu atau kepadamu. Ampunilah kami, Bapa. Kami mau berubah. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kesabaran-Mu, pengertian-Mu, pengampunan-Mu atas kami, Bapa Yahweh, Elohim kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa padamu, Bapa. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, hari ini ada acara istimewa 6:30 suara kebenaran, 6:30 malam, jam 21 WIB atau jam 9 malam, nanti ada Warrior Night Prayer yang dipimpin oleh Pastor Stephen Erastus melalui Zoom. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.